Halo semua, saya Vera Zania Rahmawati dari kelas 9D nomor urut 35. Video ini adalah video untuk uji performa mata pelajaran informatika tahun ajaran 2024-2025 SMP Negeri 1 Semawono. Di video kali ini saya akan membahas tentang kerajinan bahan keras. Pengertian dari kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, pejal, kuat, padat, tahan lama, tidak mudah terurai, dan tidak mudah berubah bentuk. Prinsip kerajinan bahan keras. 1. Keunikan bahan kerajinan. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Urat kayu ini yang menjadi penilaian tersendiri mengapa orang masih mempertahankan kayu sebagai produk kerajinan dengan berbagai olahan bentuk, baik sebagai karya fungsi pakai maupun fungsi hias. 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Pesan yang dapat kita peroleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilih sebagai berikut: produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dengan nilai simbolik, produk dengan nilai prestis atau wibawa. 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. 1. Faktor teknis, metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. 2. Faktor ekonomis, pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan, nilai jual dan keberadaan suku cadang sumber daya bahan dan alat, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. 3. Faktor ergonomis, kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. 4. Faktor sains dan teknologi, terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. 5. Faktor estetika, menampilkan bentuk keindahan, terjadi keserasian, penggarapannya rinci berupa dan kesan. 6. Faktor kondisi lingkungan, nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. 1. Bahan keras alam. A. Kayu. Memiliki karakteristik berwarna putih sampai putih keabuan, bercorak polos hingga samar, bertekstur agak kasar sampai kasar, arah serat lurus, kilap. Kayu bervariasi dari yang tidak mengkilap, agak mengkilap hingga mengkilap. B. Bambu. Memiliki karakteristik unik sebagai tumbuhan yang kuat, fleksibel dan mudah dibentuk, dengan batang berongga, ruas-ruas yang khas dan pertumbuhan yang sangat cepat. C. Rotan. Memiliki ruas-ruas yang banyak, kulitnya licin dan mengkilap, bagian kulit luar berduri, memiliki sifat bekas, elastis dan kuat. Biasanya rotan dimanfaatkan untuk membuat perkakas rumah tangga seperti meja, kursi, lemari pakaian, dan sebagainya. 2. Bahan keras buatan. A. Kaca. Memiliki karakteristik utama sebagai bahan padat, transparan atau tembus pandang, kuat, tahan panas, tidak menyerap air dan mudah dibentuk jika dipanaskan, serta bersifat isolator. B. Logam. Memiliki karakteristik yang kuat, keras, dan merupakan penghantar listrik dan panas yang cukup baik. Proses produk kerajinan bahan keras alam dan buatan. 1. Kerajinan bahan keras alam. A. Kerajinan kayu. 1. Bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Bahan pembuatan kerajinan kayu: A. Aneka kayu, B. Lem kayu, dan zat kayu. 2. Alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Alat pembuatan kerajinan bahan kayu: A. Gergaji, B. Pahat, C. Palu, D. Cukil, E. Amplas, F. Kuas, G. Mesin puput, dan H. Mesin potong. 3. Produk kerajinan kayu. Produk kerajinan kayu dengan berbagai teknik ukir dan puput: A. Bingkai foto ukir, B. Vas puput dan ukir, C. Aneka rumah adat dan kendaraan, dan D. Miniatur kendaraan. 4. Proses pembuatan kerajinan kayu. Cetak huruf yang akan dibuat di atas kayu. Kayu yang dicetak dipotong dengan gergaji scroll. Potongan huruf diberi warna dengan cat kayu glossy atau doff. Susun huruf membentuk pajangan papan nama sesuai keinginan. Beri lubang dan gantungan tali. 5. Ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Ragam hias Toraja, Sulawesi Selatan, masing-masing memiliki nama dan makna simbolis. Jika diartikan, semua melambangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggal. Ragam hias Jepara, Jawa Tengah.
Arah gerak garis ukiran yang pasti mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan landasan pola berpikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya yang mentaati ajaran-ajaran agama. Ragam Nias Padang, Sumatera Barat. Ungkapan pepatah Minangkabau, alam tak gampang jadi guru, bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk, sifat serta segala yang terjadi di dalamnya, merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran dan guru. Ragam Nias Papua. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya yang selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawanya ke alam kematian. B. Kerajinan bambu. 1. Bahan pembuatan kerajinan bambu. A. Aneka bambu. B. Pewarna politur. C. Lem kayu dan D. paku. 2. Alat pembuatan kerajinan bambu. A. Parang. B. Palu. C. Gergaji. D. Pisau raut. E. Tang. F. Pahat. G. Meteran dan H. Kuas. 3. Produk kerajinan bambu. A. Sandal. B. Aneka alat rumah tangga. C. Kap lampu dan lain-lain. 4. Proses pembuatan kerajinan bambu. Pilih bambu potong, buat iratan. Bambu iratan 0,3 cm sampai 1,5 cm. Dianyam. Anyam menyilang. Selipkan bambu sayat yang sudah diberi warna lainnya ke bagian tengah segi 6 saling silang. Potong kopiah persegi panjang, disambungkan satu sama lainnya. Buat potongan oval untuk tutup, sambung dengan lem. Beri hiasan pinggir. Kopiah dapat dipadukan dengan berbagai warna. Di dalamnya bisa dimasukkan kopiah hitam dari kain agar lebih nyaman. C. Kerajinan rotan. 1. Bahan pembuatan kerajinan rotan. A. Rotan batang. B. Rotan kupasan atau kulit luar. C. Rotan isi atau vitrit. D. Minyak tanah. E. Belerang. F. Paku dan G. Politer. 2. Alat pembuatan kerajinan rotan. A. Permeja. B. Gunting rotan. C. Palu. D. Papan peneguk. E. Amplas. F. Gergaji. G. Kompor dan H. Kuas. 3. Produk kerajinan rotan. A. Hiasan gerobak pizza. B. Aneka tas Kalimantan. C. Tas rotan masa kini dan D. Aneka produk kebutuhan rumah tangga. 4. Proses kerajinan rotan. Rotan di steam dengan pemanas selama 1-2 jam. Lalu rotan dilenggungkan dengan catok. Rotan disusun di bentuk rangka kursi. Rotan dianyam mengikuti bentuk rangka. Rotan disusun di bentuk rangka kursi. 2. Kerajinan bahan keras buatan. A. Kerajinan kaca. 1. Bahan pembuatan lukis kaca. A. Kaca. B. Cat dan C. Pengencer cat. 2. Alat pembuatan lukis kaca. Pena, kertas rancangan, pisau kertas, kuas, meja dan lap. 3. Produk kerajinan lukis kaca. Kaca di atas awan, pemandangan sunrise, bunga pada botol, bunga pada jendela kaca. 4. Proses pembuatan lukis kaca. Membuat gambar sebagai bola, menebalkan gambar dengan spidol, gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena, memberi warna pada gambar dengan cat, menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. B. Kerajinan logam. 1. Bahan pembuatan kerajinan logam. Kaleng lembaran, cat warna dan lem power. 2. Alat pembuatan kerajinan logam. Gunting kaleng, cetakan dan kuas. 3. Produk kerajinan logam. Bros, hiasan kaca, teko dan cangkir. 4. Proses pembuatan kerajinan logam. Kaleng lembaran digunting sesuai pola. Kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Selipkan kaca dan patri bagian pinggir. Buat tutupnya. Lukis wadah dengan cat sesuai selera. Kelebihan dan kekurangan bahan keras alam dan buatan. Kelebihan dan kekurangan bahan keras alam. Kelebihan: tahan lama, dapat didaur ulang dan beragam bahannya. Ramah lingkungan, estetika. Kekurangan: harga relatif mahal, sulit didapatkan. Pembuatan bahannya membutuhkan waktu lama. Kelebihan dan kekurangan bahan keras buatan. Kelebihan: mudah didapatkan dan mudah diproduksi. Relatif murah harganya, tidak memakan waktu dalam mendapatkannya, tidak lapuk. Kekurangan: lebih berat dari bahan alami, rentan terhadap karat, memiliki biaya produksi lebih tinggi. Kemasan produk kerajinan bahan keras. Salah satu aspek penting dalam pembuatan kerajinan bahan keras adalah kemasan yang digunakan. Pada kerajinan bahan keras, berikut adalah fungsi utama dari penggunaan kemasan produk.
melindungi produk kerajinan bahan keras dari ancaman yang berasal dari luar, seperti terjatuh dalam perjalanan, perubahan suhu ekstrim, dan juga tingkat kelembaban udara yang ada pada suatu ruangan, menjadi identitas dan daya tarik utama yang bisa meningkatkan tingkat ketertarikan para konsumen untuk membeli dan menggunakan kerajinan bahan keras yang sudah kita buat, memudahkan penyimpanan produk pada suatu ruang, memudahkan pengiriman produk ketika akan dikirim ke suatu tempat, menjadi media yang digunakan untuk menuliskan informasi mengenai kerajinan tersebut. Berikut adalah syarat dari kemasan: bisa melindungi produk, mengandung informasi mengenai produk, bisa menjadi daya tarik, dan mudah untuk dikirimkan atau disimpan.